Halo teman-teman pecinta serial Chinese drama, kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama. Dalam bagian kedua ini, saya ingin memberikan ringkasan dari serial drama Lost You Forever. Kawasan Tahwang terbagi menjadi 3 kerajaan, yaitu Xuanyuan atau Xian, Shenong atau Chenrong, dan Kaohsin atau Haoling. Hingga terjadinya perang antara Xian dan Chenrong. Xian Changxuan harus kehilangan ayahnya yang tewas dalam perang. Dan yang lebih membuatnya terpukul, ibunya memilih bunuh diri menyusul kematian ayahnya setelah membunuh paman Changxuan yang diduga sengaja mengorbankan ayah Changxuan agar tewas di medan perang. Adik perempuan dari ayah Changxuan, yaitu Si Lingheng, memutuskan untuk berperang melawan kerajaan Chenrong dan meninggalkan anaknya, yaitu Xiaoyao. Changxuan dan Xiaoyao menjadi tak terpisahkan dan saling menghibur satu sama lain. Berita kematian ibu Xiaoyao tiba. Xiaoyao dikirim ke Gunung Yu atau Jade Mountain untuk berguru. Merasa berat berpisah, Changxuan berjanji akan menjemput Xiaoyao di sana. 300 tahun berlalu. Di sebuah desa bernama Jingshui, seorang tabib pria bernama Wen Xiaoliu membuka sebuah klinik kecil bersama seorang pria tua bernama Lao Mu dan 2 anak angkat yang bertugas sebagai asisten mereka. Hingga suatu hari, Xiaoliu bertemu seorang pengemis yang terluka parah dan menolongnya. Selama 6 tahun, Xiaoliu dengan tekun merawat pengemis itu. Hingga akhirnya pengemis itu sembuh dan menampakkan wajah aslinya yang sangat tampan. Ia meminta Xiaoliu menerimanya tinggal di klinik tersebut bersama yang lainnya. Dan Xiaoliu menamainya Ye Siqi, yang artinya 17 helai daun. Ye Siqi sangat rajin dan cerdas, sehingga membuat Xiaoliu sangat menyukainya. Ia juga sangat setia dan selalu menemani kemanapun Xiaoliu pergi. Hingga suatu ketika, Xiaoliu bertemu dengan penasehat militer pasukan negeri Chenrong yang terkenal kejam dan memaksa Xiaoliu membuatkan racun untuknya. Ternyata ia adalah Xiang Liu, siluman ular berkepala 9 yang memiliki ilmu bela diri sangat tinggi dan 9 nyawa. Ye Siqi yang ternyata juga memiliki ilmu bela diri, ingin menolong Xiaoliu dan melawan Xiang Liu. Namun Xiaoliu memilih untuk menuruti keinginan Xiang Liu dan mencegah Siqi melawannya. Xiaoliu tak sadar bahwa baik Siqi maupun Xiang Liu telah mengetahui bahwa ia sebenarnya adalah seorang gadis. Xiang Liu, yang merupakan siluman ular, mengetahui bahwa ternyata darah Xiaoliu memiliki kekuatan penyembuhan. Dan sejak itu, Xiang Liu yang sering bertempur dan terluka, sering menemui Xiaoliu dan menghisap darahnya. Siqi yang mulai menyukai Xiaoliu merasa cemburu melihat tanda di leher Xiaoliu dan mengira Xiang Liu mencium Xiaoliu. Desa Jingshui juga kedatangan penghuni baru yaitu Xuan, seorang ahli pembuat arak. Sebetulnya, Xuan adalah Pangeran Changxuan, sepupu Xiaoyao, yang ingin melacak jejak sisa pasukan Chenrong di bawah kepemimpinan Xiang Liu. Saat mereka masih kecil, Xiaoyao dikirim ke Gunung Yu, sedangkan kedua paman Changxuan mengirimnya ke kerajaan Haoling untuk dijadikan sandera. Sebelum Changxuan menjemputnya, Xiaoyao keburu kabur dari Gunung Yu. Sejak itu, Changxuan pergi ke semua penjuru demi mencari Xiaoyao. Suatu hari, anak buah keluarga Tusan mengenali Siqi, yang ternyata adalah putra kedua keluarga Tusan, yaitu Tu Sanqing, yang telah menghilang sejak 10 tahun lalu. Dan Xiaoliu sangat kecewa setelah mengetahui bahwa Tu Sanqing sudah dijodohkan dengan Fang Feng Yiying. Tu Sanqing sendiri tetap mendekati Xiaoliu dan menolak Yiying, jodoh yang tidak pernah ia kenal sebelumnya.
Saat Xiao Liu mengetahui bahwa Xuan adalah Chang Xuan, kakak sepupunya yang telah lama terpisah, ia mati-matian melindungi Chang Xuan dari serangan Xiang Liu. Chang Xuan tidak mengenali Xiao Liu, sebenarnya adalah Xiao Yao, dan malah mencurigai Xiao Yao ingin mencelakainya. Hingga Raja Haoling bertemu dengan Xiao Liu. Barulah mereka menyadari bahwa Xiao Liu adalah Xiao Yao. Saat itu Xiao Yao telah menerima pernyataan cinta Tu Sanqing, dan Qing berjanji akan segera memutuskan perjodohannya dengan Yi Ying. Yi Ying sendiri sebenarnya hanya berpura-pura menyukai Tu Sanqing. Ia ternyata sejak awal menyukai kakak Tu Sanqing, yaitu Tu San Hou, dan ia bahkan tahu bahwa Hou menyekap dan menyiksa Qing selama 3 tahun, lalu membuangnya supaya mati. Tu Sanqing mengajak Zhishui Fenglong untuk berkenalan dengan Chang Xuan. Qing melakukan ini demi membantu Xiao Yao yang ingin mendukung Chang Xuan mendapatkan tahta kerajaan Xian. Setelah Xiao Yao mendapatkan wujud aslinya, ia kembali ke kerajaan Haoling. Ayahnya mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa ia telah menemukan putri pertamanya, Haoling Chu Yao. Xiao Yao memutuskan datang ke kerajaan Xian untuk sembahyang di makam ibunya. Ia mengajak Chang Xuan bersamanya. Kedua paman Chang Xuan dan anak-anak mereka berusaha menahan Chang Xuan, tapi Xiao Yao melawan mereka dengan berani. Meskipun mereka akhirnya mengalah, tapi mereka tetap bertekad untuk segera menyingkirkan Chang Xuan. Tu San Hou kembali mengancam, ingin menyingkirkan Tu Sanqing. Qing yang memang tidak ingin menikahi Yi Ying, menyampaikan niatnya membatalkan pernikahan kepada nenek. Namun nenek dengan keras menolaknya. Kedua paman Chang Xuan nyaris berhasil membuat Chang Xuan mati dibunuh. Beruntung Qing meminta bantuan Fenglong, sehingga Fenglong mengirim bantuan kepada Chang Xuan. Xiao Yao juga dengan nekat menghalangi Fang Fengpei yang ingin memanah Chang Xuan. Meskipun Chang Xuan juga menyukai Xiao Yao dan merasa cemburu pada semua pria yang mendekatinya, tapi demi memperlancar usahanya merebut kekuasaan Xian, ia mengizinkan Qing untuk terus berhubungan dengan Xiao Yao, bahkan meminta Xiao Yao untuk menemui Fang Long yang juga menyukai Xiao Yao. Atas nasihat Qing, Feng Long memberi ide kepada Chang Xuan untuk merubah strategi dan pindah ke daratan tengah. Chang Xuan memerlukan dukungan dari ke-6 keluarga besar di sana untuk menjadi Raja Xian. Feng Long sendiri menyatakan dukungan dan loyalitasnya kepada Chang Xuan. Cara Feng Long melakukan pendekatan pada Xiao Yao polos dan apa adanya. Hal ini membuat Xin Yue frustasi pada kakaknya tersebut. Sementara hubungan Xiao Yao dan Qing semakin dekat dan mesra. Hingga menjelang tahun baru, Qing harus kembali ke kediaman Tusan dan meninggalkan Xiao Yao di kediaman Chen Rong. Xin Yue mengajak Xiao Yao menghadiri acara bersama gadis-gadis dari keluarga-keluarga daratan tengah lainnya. Tak disangka, bahaya mengancam keselamatan Xiao Yao. Ia diserang oleh Mu Fei. Mu Fei adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian Zhechen terhadap keluarga Mu. Mu Fei yang sangat dendam mengetahui bahwa Xiao Yao sebenarnya adalah anak dari Zhechen dan ingin membalas perbuatan Zhechen. Ia menyiksa dan akhirnya membunuh Xiao Yao. Baik Tu Sanqing, Chang Xuan, dan juga Xiang Liu mendapatkan firasat dari kejadian ini, dan mereka segera menyusul Xiao Yao. Namun sudah terlambat, Xiao Yao tidak bernafas lagi. Qing histeris dan tidak mau meninggalkan Xiao Yao. Saat ditemukan, Qing telah terluka bakar demi melindungi tubuh Xiao Yao dari kobaran api. Xiang Liu menemui Chang Xuan dan berjanji akan menyelamatkan nyawa Xiao Yao yang telah berada di ambang kematian. Xiang Liu, yang sebenarnya mencintai Xiao Yao, rela mengorbankan satu nyawanya demi dapat memberikan Xiao Yao harapan hidup kembali.
Sementara Qing yang hanya terluka luar mengalami syok berat akibat kematian Xiaoyao. Ia kehilangan semangat hidup dan mengalami koma. 37 tahun berlalu. Chang Xuan terus menunggu Xiaoyao kembali. Ia dan Feng Long sadar bahwa mereka membutuhkan Qing untuk membantu Chang Xuan mengumpulkan dana supaya bisa melanjutkan persiapan pasukan militernya bila harus berperang melawan kedua pamannya. Xiaoyao yang siuman segera menemui Qing yang masih koma. Ia dengan sabar merawat Qing, hingga akhirnya Qing siuman kembali. Qing secara terbuka juga mengakui hubungannya dengan Xiaoyao di depan Feng Long. Saat Qing pulang, nenek menjebak Qing agar menemani Yiying yang pura-pura sakit. Xiaoyao yang datang untuk mengobati nenek Qing dikejutkan dengan berita kehamilan Yiying. Dan Yiying sengaja mengatakan bahwa itu adalah hasil hubungannya dengan Qing. Akibatnya, Xiaoyao memutuskan hubungan dengan Qing dan merelakan Qing menikahi Yiying. Chang Xuan yang mendapat tugas melakukan renovasi istana Taming di daratan tengah, dijegal lagi oleh kedua pamannya dan dipermalukan di depan seluruh keluarga daratan tengah. Demi memperkuat kedudukannya, Chang Xuan menikahi salah satu putri dari keluarga daratan tengah. Saat Chang Xuan menghadap ke istana Xian, ia dan Xiaoyao juga nyaris tewas dibunuh prajurit-prajurit dari kedua paman Chang Xuan. Untungnya Xiaoyao selama bertahun-tahun belajar ilmu memanah dari Fang Fengpei dan bersama Chang Xuan berhasil menyelamatkan diri. Kakek meminta paman Chang Xuan mempersiapkan acara besar. Paman Chang Xuan sudah menebak bahwa dalam acara tersebut kakek secara resmi akan mengangkatnya menjadi putra mahkota. Sementara, Feng Long menemui Xiaoyao dan mengajaknya untuk menikah. Mereka sama-sama tahu bahwa pernikahan mereka sebenarnya dilakukan atas dasar kepentingan politik saja. Mengingat Xiaoyao memerlukan Feng Long untuk terus mendukung Chang Xuan dalam perebutan kekuasaan di Xian. Meskipun Chang Xuan sangat terpukul mendengar rencana pernikahan Xiaoyao, tapi demi mengukuhkan dukungan dari keluarga Feng Long, Chang Xuan merelakannya. Upacara di istana Taming pun diadakan. Di luar dugaan, raja, yaitu kakek Chang Xuan, mengumumkan pergantian kekuasaan dan ia memilih turun tahta serta mengangkat Chang Xuan menjadi Raja Xian yang baru. Sementara kedua paman Chang Xuan hanya bisa gigit jari. Demikian ringkasan cerita dari serial Chinese drama Lost You Forever Season 1. Bagaimana kelanjutan kisah cinta Xiaoyao? Apakah ia jadi menikah dengan Feng Long? Apa yang terjadi pada Tusan Qing? Semua jawabannya ada di season 2. Semoga season keduanya segera rilis ya. Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Chinese drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis drama tersebut. Sampai jumpa.